Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu kembali bersama Bu Guru Zulaika Mayasari dalam pelajaran IPA. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang urutan takson makhluk hidup. Tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah mengetahui urutan takson makhluk hidup dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tak usah berlama-lama lagi, mari kita bahas materinya. Di alam semesta ini, pasti kita menemukan beraneka ragam makhluk hidup dengan berbagai bentuk dan ukuran. Lalu, bagaimanakah caranya agar kita lebih mudah mengenali makhluk hidup yang jumlahnya sangat banyak? Nah, salah satu caranya adalah dengan mengelompokkan makhluk hidup ke dalam kelompok tertentu. Pengelompokan atau klasifikasi makhluk hidup dilakukan secara sistematis dan bertahap. Organisme yang memiliki persamaan tertentu dimasukkan ke dalam satu kelompok. Tujuan klasifikasi atau pengelompokan adalah untuk menyederhanakan objek makhluk hidup yang beraneka ragam sehingga lebih mudah untuk mempelajarinya. Ilmu yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup disebut taksonomi. Hasil dari klasifikasi makhluk hidup adalah terbentuknya kelompok-kelompok makhluk hidup yang memiliki banyak persamaan yang disebut dengan takson. Jadi, takson adalah urutan tingkat makhluk hidup. Urutan tingkatan takson mulai dari yang tertinggi adalah 1. Kingdom atau kerajaan, merupakan tingkatan takson tertinggi dengan jumlah anggota terbesar. Organisme di alam semesta ini dikelompokkan menjadi 5 kingdom, yaitu Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Yang kedua adalah filum untuk hewan dan divisi untuk tumbuhan, merupakan takson di bawah kingdom. Misalnya, kingdom Plantae terbagi atas 3 divisi, yaitu Bryophyta, Pterodophyta, dan Spermatophyta. Dan untuk kingdom Animalia terbagi atas 9 filum, yaitu Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata, dan Chordata. Urutan takson yang ketiga adalah kelas, merupakan tingkatan takson berdasarkan persamaan ciri tertentu. Nah, pada tumbuhan, nama kelas biasanya diberi akhiran opsida. Misalnya, tumbuhan berbiji tertutup Angiospermae mempunyai 2 kelas, yaitu Magnoliopsida untuk dikotil dan Liliopsida untuk monokotil. Yang keempat, ordo atau bangsa, merupakan tingkatan takson berdasarkan persamaan ciri yang lebih spesifik. Nama ordo pada tumbuhan biasanya menggunakan akhiran ales, contohnya Solanales. Yang kelima, famili atau suku, merupakan tingkatan takson berdasarkan persamaan ciri yang lebih spesifik lagi. Nama famili pada tumbuhan biasanya menggunakan akhiran aceae, contohnya Poaceae, sedangkan untuk hewan menggunakan idae, contohnya Felidae. Yang keenam adalah genus atau marga, merupakan tingkatan takson berdasarkan ciri khusus. Kaidah penulisan nama genus atau marga yaitu huruf pertama ditulis kapital dan dicetak miring atau di garis bawah. Contohnya Zea untuk jagung dan Oryza untuk padi. Urutan takson terakhir adalah spesies atau jenis, merupakan tingkatan takson yang paling rendah dan memiliki banyak persamaan. Kaidah penulisan spesies menggunakan aturan binomial nomenklatur, yaitu terdiri dari 2 kata Latin. Kata pertama menunjukkan genus atau marga dan kata kedua menunjukkan nama spesies, contohnya Rosa sinensis atau bunga mawar.
Nah, agar lebih memahami materi ini, perhatikan contoh berikut. Tanaman ini tentu saja tidak asing bagi kalian, bukan? Tapi tahukah kalian nama ilmiah atau Latin dan urutan taksonnya? Simak penjelasan berikut. Kingdomnya adalah Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Liliopsida, ordonya Poales, familinya Poaceae, genusnya Zea, spesiesnya Zea maes untuk jagung. Nah, kalau hewan ini urutan taksonnya bagaimana? Mari perhatikan contoh berikut. Kingdom Animalia, filumnya Chordata, kelas Mammalia, ordo Carnivora, famili Felidae, genusnya Felis, dan spesiesnya Felis catus. Nah, agar kalian lebih mudah mempelajari materi urutan takson makhluk hidup ini, kalian bisa memanfaatkan aplikasi Google Lens yang terdapat pada Android kalian. Sekian pembahasan materi kita kali ini, semoga dapat kalian pahami. Sampai jumpa pada pembahasan materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.